Halo, kembali lagi dengan aku Adi Suryadi. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana laki-laki dan perempuan memandang dunia luar. Nah, cara memandang laki-laki dan perempuan terhadap dunia luar itu sangat berbeda. Kita sebagai laki-laki, aku mewakili laki-laki, itu selalu memandang dunia luar itu sebagai ajang kompetisi. Jadi eh, semuanya kita harus melakukan hal yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik itu bagi para laki-laki. Nah, kalau dari buku yang sedang aku baca ini dan sedang kita bahas ini, di sini dikatakan bahwa kehidupan laki-laki itu dicirikan dengan pergulatan dan juga perlombaan. Jadi sifat kompetitif laki-laki ini memang sangat tinggi. Jadi nggak heran kalau eh, akan selalu terjadi rivalitas antara laki-laki, baik itu dengan temannya ataupun dengan rekan bisnisnya ataupun dengan lawannya, baik lawan bisnis ataupun kompetisi lainnya. Nah, itu memang hal yang alami untuk laki-laki, karena laki-laki itu selalu merasa kesuksesan itu adalah yang nomor satu. Jadi kalau udah sukses, maka itu menjadi satu kebanggaan tersendiri. Sukses sebenarnya relatif bagi setiap orang. Ada yang merasa kalau sudah jadi presiden baru sukses. Ada yang merasa udah nikah aja udah sukses. Itu untuk para jomblo-jomblo yang ada di dunia ini. Mungkin kalau udah nikah udah merasa sukses juga kali ya. Oke, nah menurut laki-laki, masyarakat ini, komunitas kehidupan kita bermasyarakat itu layaknya sebuah piramida. Nah, piramida kan ada puncak tertinggi dan ada yang terendah. Ada kasta-kasta tertentu. Nah, terkadang kita akan merasa kita berada di posisi atas dan terkadang kita akan merasa berada di posisi bawah. Nah, bagi laki-laki adalah suatu keharusan untuk dapat berada di posisi teratas. Karena ketika dia berada di atas, itu menunjukkan dia sedang sukses. Tapi kalau dia sedang berada di bawah, itu berarti dia sedang gagal. Gagal adalah hal yang paling tidak disukai oleh para laki-laki. Nah, maka dari itu, dalam setiap hal kehidupan di luar sana, di dunia luar sana, maka laki-laki akan berusaha bagaimanapun caranya untuk bisa sampai ke titik paling tinggi. Ini mungkin teman-teman punya nih teman yang seperti ini. Banyak sekali teman-teman kita ataupun orang-orang di luar sana yang eh, lebih hebat bicaranya daripada aksinya. Nah, kenapa? Karena ketika dia membuktikan dengan aksi dan ternyata itu tidak berhasil, maka itu dianggap kegagalan. Oleh sebab itu banyak laki-laki akan berusaha berbicara dengan menyombongkan diri, dengan membanggakan dirinya, dia telah mencapai pencapaian ini, pencapaian itu, pencapaian ini. Tetapi ada yang benar, memang ada yang benar, tapi ada juga yang hanya sekedar ucapan di mulut saja, karena dia akan merasa sangat direndahkan atau merasa jatuh harga dirinya apabila dia mengatakan bahwa dirinya itu sedang dalam keadaan yang rendah. Nah, makanya kompetisi itu sangat sifat kompetitif itu sangat lekat dengan laki-laki. Makanya laki-laki itu akan ketika dia keluar dari rumahnya untuk bekerja atau sebagainya, dia akan mengeluarkan seluruh kemampuannya, upaya dan tenaganya untuk melakukan setiap hal dengan sukses atau secara kalau bisa nggak kalau bisa lebih dari 100% usaha yang diberikan, kenapa tidak gitu loh kalau untuk laki-laki. Nah, hal ini yang menyebabkan kebanyakan laki-laki kalau sudah pulang ke rumahnya, dia pengen ketenangan, dia pengen
menenangkan diri karena dia sudah merasa lelah dengan kompetisi yang dia lakukan di luar, dengan perdebatan yang dia lakukan di luar, dengan diskusi yang dia lakukan di luar, dan segala kegiatan yang dilakukannya di luar. Sehingga ketika di rumah dia hanya ingin beristirahat saja. Nah, berbeda dengan perempuan. Perempuan menganggap kehidupan di luar sana adalah satu dunia di mana dia bisa berbagi kasih sayang, menyebarkan kebaikan, kemudian dia bisa saling bersenda gurau, saling berbincang-bincang untuk mendapatkan kebahagiaan yang mereka inginkan. Nah, kalau laki-laki, kebahagiaan itu simple. Kebahagiaan itu lu sukses berarti bahagia. Kebanyakan seperti itu. Jadi target kebahagiaan laki-laki itu biasanya ditunjukkan dengan kesuksesan. Walaupun sukses itu sebenarnya relatif, makanya kebahagiaan orang itu ya relatif. Kadang ada yang kehidupannya pas-pas, biasa-biasa saja, tapi dia merasa bahagia karena mungkin dia menganggap dia sudah sukses. Nah, tapi bagi perempuan, dia selalu menginginkan berbincang-bincang, menebar kebaikan, saling tolong-menolong. Itu memang hal yang sangat wajar. Sama seperti laki-laki, perempuan juga menganggap dunia luar itu seperti piramida. Tetapi berbedanya adalah piramida yang dibangun di sini adalah piramida untuk saling tolong-menolong, saling berbagi, dan saling berbincang-bincang untuk membantu menyelesaikan masalah perempuan yang satu dengan perempuan yang lainnya. Makanya kalau perempuan sesama perempuan ngumpul itu biasanya obrolannya panjang dan eh, itu ketika mengobrol mereka mengeluarkan perasaan bahagia sehingga dia pengen terus melakukan obrolan-obrolan tersebut. Nah, kalau kita lihat kembali perempuan, istriku sendiri lah, aku kan punya istri. Istriku sendiri itu sangat sering sekali men-share atau membagikan postingan-postingan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, kegiatan membantu, seperti kalau ada postingan tentang ada anak yang mau dioperasi, anak-anak yang cacat, ataupun orang-orang yang terkena musibah, biasanya istriku tuh langsung nge-share ke aku untuk bisa membantu di situ. Itu membuktikan bahwa eh, perempuan itu mempunyai tingkat sensitif atau kesensitifan yang sangat tinggi terhadap kehidupan sosial. Nah, kalau aku sendiri beranggapan, contohlah seperti pengamen di jalanan. Nah, pengamen di jalanan itu kadang-kadang aku sendiri berpikir, oke lah kalau pengamen masih ada lah upaya dia untuk menyanyi. Kita lihat pengemis-pengemis yang ada di jalanan. Kalau aku sendiri berpikir melihat itu, kok dia mau ngemis ya? Padahal secara fisik dia masih kuat, masih sehat. Kemudian kenapa dia mau ngemis? Kenapa dia tidak berusaha? Itu yang ada di logika laki-laki. Karena laki-laki menganggap bahwa kehidupan ini adalah kompetisi. Kalau kamu nggak berkompetisi, maka kamu akan kalah dan itu yang akan terjadi pada dirimu, gitu loh. Jadi eh, nggak ada alasan untuk seorang laki-laki itu mengemis sebenarnya, kalau menurut aku, karena semua orang itu mempunyai kemampuannya masing-masing. Ketika dia jumpa dengan jalan rezekinya atau pintu rezekinya yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menjadi sukses, bisa jadi sukses. Nah, untuk menuju kesuksesan itu nggak satu jalan, kita perlu mengasah diri kita. Kadang gagal, kemudian coba lagi sampai kita berhasil. Nah, tapi yang ingin disampaikan di sini adalah memang perbedaan antara cara pandang laki-laki dan perempuan terhadap dunia luar itu sangat kontras. Kalau laki-laki menganggapnya tadi seperti kompetisi, sedangkan perempuan itu menganggapnya sebagai ajang untuk menebar kebaikan. Nah,
Dua hal ini menjadi permasalahan tersendiri yang saya sebutkan tadi. Ketika laki-laki setelah capek, dia berlomba, bergulat di dunia luar sana, kemudian pulang ke rumah ingin mendapatkan ketenangan, kemudian perempuan dengan sifat alamiahnya yang pengen selalu berbincang-bincang akan masuk, datang ke laki-laki, mengajak laki-laki yang lelah tadi berbincang-bincang, otomatis akan terjadi eh, gangguan jiwa. Bukan gangguan jiwa, maksudnya akan terjadi eh, perubahan emosi dari si laki-lakinya. Nah, ketika emosi laki-laki mulai naik karena diganggu oleh perempuan, maka perempuan juga akan merasa bahwa laki-laki tadi sudah tidak peduli dengan dirinya. Ini menyebabkan terjadi permasalahan yang baru. Oleh sebab itu, kita harus pahami bahwa memang cara memandang antara laki-laki dan perempuan terhadap dunia luar itu sangat berpengaruh dengan interaksi antara laki-laki dan perempuan, terutama bagi kalian yang sudah berkeluarga. Aku sendiri kalau udah pulang ke rumah memang pengennya ya nyantai-nyantai aja, diam di rumah, menenangkan diri. Tapi terkadang ya masih ada juga sih yang mengganggu. Ya begitulah, namanya juga kehidupan. Makanya aku lagi baca buku ini biar lebih paham dan bisa mengerti kenapa hal-hal seperti itu bisa terjadi. Oke, mudah-mudahan itu membantu untuk kalian semua. Jangan lupa di subscribe ya, dibantu channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.